Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang baru ya, mengenai farmakoterapi pada gangguan tiroid ya. Namun, sebelum kita membahas tentang bagaimana tata laksana terapinya, eh, perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai anatomi maupun fisiologi dari hormon atau kelenjar tiroid itu sendiri ya. Baik, kita simak terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambaran kelenjar tiroid ya, di mana kalau kita lihat dari sini ini bentuknya seperti kupu-kupu gitu ya, seperti dasi kupu-kupu ya, yang terletak di dekat laring ya, dan juga trakea. Nah, kelenjar tiroid ini memiliki dua lobus, itu ada lobus sebelah kiri dan juga sebelah kanan ya, yang dipisahkan dengan ismus ya namanya. Nah, kelenjar tiroid ini memiliki peranan yang sangat penting ya terhadap proses homeostasis tubuh ya, di mana nantinya kelenjar-kelenjar tiroid ini akan menghasilkan hormon-hormon tiroid ya, yang mana hormon tiroid ini dapat mempengaruhi berbagai sistem organ tubuh kita. Misalnya, saat kita kecil ya, hormon tiroid ini memiliki peran dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Sementara saat kita sudah dewasa, hormon tiroid ini juga berperan dalam menjaga stabilitas metabolisme tubuh kita. Ketika hormon-hormon ini mengalami gangguan, entah itu produksinya yang terlalu banyak ya, atau sekresinya yang terlalu banyak, atau bahkan sebaliknya terlalu rendah atau mengalami defisiensi, maka akan muncullah gangguan-gangguan tiroid yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk kelenjar tiroid ini memproduksi 3 hormon ya. Yang pertama adalah hormon T4 ya, atau disebut juga tetraiodothyronin, atau nama pendeknya adalah tiroksin, hormon tiroksin ya. Nah, selain T4 atau tiroksin, kelenjar tiroid juga memproduksi hormon T3 atau triiodothyronin. Nah, selain itu, kelenjar tiroid juga memproduksi hormon kalsitonin ya, yang sempat kita bahas juga, di mana hormon kalsitonin ini berperan dalam proses regulasi kalsium dan juga fosfat ya, dan menjadi salah satu terapi untuk penyakit osteoporosis. Nah, pada bahasan kita kali ini, kita hanya akan membahas atau berfokus pada hormon T3 dan juga hormon T4. Ya, baik. Nah, apa sebetulnya fungsi atau peran hormon-hormon tiroid tadi ya, khususnya hormon tiroksin, T4 dan juga T3. Nah, hormon-hormon tersebut berperan penting dalam proses metabolisme tubuh kita ya, di mana hormon-hormon tersebut ini bisa menyebabkan ya, jadi ketika hormon tersebut, hormon T3, T4 bertemu dengan sel targetnya atau reseptornya, maka akan menimbulkan efek-efek ini ya, akan menimbulkan efek-efek ini. Misalnya di aspek metabolisme ini akan terjadi lipolisis ya, pemecahan lemak, kemudian akan terjadi proses gluconeogenesis misal, atau metabolisme karbohidrat ya. Kemudian juga akan mempengaruhi insulin, sekresi insulin ya, dan juga
metabolik basal, dan juga ini mempengaruhi suhu tubuh kita ya. Biasanya dengan apa namanya terjadi peningkatan suhu tubuh ya. Nah, sementara di kardiovaskular sendiri, hormon tiroid berperan untuk meningkatkan ya atau berperan sebagai kronotropi maupun ionotropi positif ya, di mana ini bisa berdampak pada peningkatan cardiac output ya. Contohnya nanti atau manifestasi klinis yang mungkin terjadi bisa seseorang yang mengalami gangguan tiroid, misalnya yang jumlah hormon tiroidnya terlalu banyak, nah biasanya jantungnya itu mengalami takikardi ya, peningkatan denyut jantung ya. Jadi ada peningkatan cardiac output yang akhirnya salah satu manifestasinya juga akan mengalami takikardi. Selain itu juga akan menyebabkan vasodilatasi, dilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah. Nah, di liver ini hormon tiroid ini berperan dalam proses peningkatan aliran darah di liver dan juga tadi meningkatkan metabolisme ya, termasuk kan gluconeogenesis juga di liver ya. Kemudian di ginjal ini bisa meningkatkan aliran darah ya ke ginjal dan juga meningkatkan laju filtrasi glomerulus ya atau GFR. Dan juga bisa meningkatkan sekresi elektrolit maupun reabsorpsi elektrolit. Untuk di otot-otot skeletal kita, nah hormon tiroid ini baik T3 maupun T4 ini berperan dalam peningkatan aliran darah ya, kontraktilitas, kekuatan ya atau otot kita saat kontraksi dan juga konsumsi oksigen ya oleh otot-otot kita. Nah, itulah beberapa peran atau ya peran dari hormon tiroid ya terhadap beberapa organ tubuh kita termasuk juga dalam proses metabolisme. Nah, ini penting untuk dipahami karena nantinya ini akan membantu pemahaman kita juga dalam memahami gejala-gejala yang muncul pada penderita-penderita gangguan tiroid.